Itu semua kemenangan, nasrullah wal fatah, pertolongan dan kemenangan yang bersumber dari Allah itu pasti datang. Pasti itu. Wa ma nasrullah min indillah. Orang-orang bertanya, "Mata nasrullah? Ala inna nasrullahi qarib," ya kan, yang ayat yang populer begitu itu. Yang sering baca Quran, yang enggak sering ya yang enggak populer itu. Tapi saya jangankan Quran asli, Quran palsu saja saya hafal itu. Termasuk Quran palsunya Musailamah Kadzdzab itu ya. Itu kalau Anda tidak hafal bahaya ngimamin sholat itu. Inna a'tainakal jamahir fasholli li rabbika wahajir wala tuti' kulla kafirin wasahir itu ya. Nanti Anda bisa inna. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wasallam. Rekan-rekan, saudara-saudara, pemirsa yang mengikuti kajian tafsir maudhu'i, tafsir tematik di seluruh dunia di kanal NU Online ini, kita akan mengkaji atau mendalami untuk kemudian sungguh-sungguh berharap mengenai pertolongan Allah. Apakah nasrullah? Pertolongan Allah itu apa? Kalau kita membuka kamus-kamus Quran, salah satunya adalah ini dia, Mu'jam Mufradat Al-Fadzil Quran. Ini lil Imam Ar-Raghib ya Al-Asfahani. Juga kamus-kamus yang lain, Maqayis fil Lughah atau Maqayis fil Lughah, Basairu Dzawi Tamyiz yang lazim kita baca. Kita buka, kita akan segera tahu misalnya Nasr pada halaman 550 maknanya adalah An-Nasr wan Nusrah Al-Aun, pertolongan. Qala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Nasrun minallah Fathun qarib. Idza jaa nasrullah wansuru alihatakum. Kemudian malakum min dunillahi mi waliyyu wala nasir. Kemudian waliya'lamallahu may yansuruhu, itu di surat Hadid ya. Rasulullah bil ghaibi innallahu aziz. Kemudian wal intisaru wal istinsaru. Itu maknanya adalah thalabun nusrah. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Illal ladzina amanu wantasaru. Minta tolong ya, mim ba'di ma zulimu di surat Syu'ara. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Pertolongan. Kita di Fihris Juzuri Al-Fadhil Quran, kita akan segera tahu bahwa Nasoro ini dia dengan berbagai perubahan bentuknya, apakah itu nasirin ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin innahu kana mansura dalam isim maf'ul, kemudian wa ma kana muntasira dan seterusnya dalam berbagai bentuk ya, man kana hudan aw nasara ansarullah dan lain-lain, wa ma lakum min dunillahi min waliyyi wala nasir wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Dengan berbagai perubahan bentuk ada 158. Jadi nasara dengan berbagai perubahan bentuknya, perubahan secara morfologis, secara sorfiyah di dalam Al-Qur'an ada 158 kali. Nah, itu dia. Tetapi secara spesifik nasrullah itu hanya 4 kali. Pertolongan Allah ya secara spesifik. Nasrullah secara sharih 4 kali di dalam Al-Qur'an. Kalau nasrun minallah 1 kali. Ada nasoro, ada nasrullah, ada nasrun minallah. Ini 4, ini 1. Baik. Waman nasru illa min indillah. Dan tidaklah an-nasr, pertolongan itu kecuali ia berasal atau bersumber dari, nah itu dia. Baik, surat kita yang akan kita baca pada kesempatan berbahagia ini adalah surat terakhir yang diterima oleh Nabi. Bedakan surat terakhir dengan wahyu terakhir ya. Beda, surat terakhir itu berarti lengkap, kalau wahyu terakhir hanya 1 ayat saja, yakni yang populer yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Nah, surat terakhir yang diterima oleh Nabi pasca Fathu Makkah adalah surat An-Nasr. Ini jelas Madaniyah.
Makkiyah ya. Kemudian Madaniyah. Memaknai Makkiyah Madaniyah maknanya begini, caranya gampang begini. Jadi Madaniyah ini pasca Nabi hijrah itu saja. Meskipun turunnya tidak di Madinah. Kalau Makkiyah pra. Sebab kadang wahyu itu turun ketika Nabi tidur, Nabi perjalanan, bermukim, berdagang, bersosialisasi, bergaul itu. Jadi Makkiyah Madaniyah ini bukan soal tempat sebenarnya. Tapi pra atau pasca hijrah. Ini meskipun sebagian ulama berpendapat turun di Mekah, tapi pasca Nabi hijrah. Jadi ini tergolong surat Madaniyah. Surat yang ke-110, surat terakhir yang diterima oleh Nabi secara lengkap. Dikatakan qila turun setelah perang Khaybar. Ini penaklukan benteng Yahudi ya, yang mana panglima perangnya adalah Sayyidina Ali, Fatihu Khaybar. Kemudian turun pada Haji Wada, pendapat lain, atau menjelang Nabi wafat kira-kira 3 bulan. Itu beberapa pendapat ya. Baik, mula-mula sebelum masuk kepada surat ini, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sebelum kita memahami, membuka beberapa tafsir otoritatif ya, kita akan membaca latar belakang. Nanti kita akan gabung dengan beberapa ulumul Quran. Mula-mula terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini lazim dikenal dengan perjanjian ceasefire. Ceasefire adalah perjanjian gencatan senjata. Artinya tidak ada perang. Tetapi salah satu poin, salah satu diktum, salah satu klausul, ini bahasa hukum ya, klausul ya. Salah satu klausul dalam perjanjian itu, MOU itu, Memorandum of Understanding itu adalah bahwa Muslim dan maupun non-Muslim itu dilindungi hak-haknya dalam beragama. Dalam beragama, berpolitik, berdagang, dan lain-lain. Meskipun di beberapa poin merugikan Nabi ya, seperti ya dengan yang mana itu sebelumnya itu, Bai'atur Ridwan, tapi salah satu poin ini menguatkan bahwa tidak ada lagi perang. Dan kita tahu perang itu sebenarnya bukan perang atas nama agama. Lazim pra-Islam itu perang yang sangat kita kenal oleh sejarawan barat, salah satunya Karen Armstrong, ada bukunya di sini. Itu disebut perang antar etnik yang disebut tribalisme. Perang antar suku. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap klan etnik saling membangga-banggakan sukunya. Maka lazim terjadi perang, dan sebenarnya perebutan akses ekonomi maupun aneksasi politik, pencaplokan itu loh, perluasan aneksasi itu. Ya sudah, pencaplokan saja, Anda paham. Ngapain ngomong bahasa yang aneh-aneh tapi kalian tidak mengerti ya kan, lebih baik perluasan wilayah itu saja, dan perebutan akses ekonomi. Intinya itulah, intinya perut dan atau sesuatu yang berhubungan dengan perut. Di bawah perut kan berhubungan kan? Masa enggak berhubungan? Ya berhubungan pasti itu. Baik yang belakang maupun yang depan, sesuai selera. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tetapi kelak ada Bani Khuza'ah. Ini pendapat Imam At-Tabari, baik dalam tafsirnya maupun sejarahnya, dalam tarikh ya, At-Tabari. Diserang secara sepihak oleh musyrikin, kaum pagan Quraisy Mekah itu. Kira-kira yang mana Bani Khuza'ah ini salah satu suku besar, Khuza'ah. Ini peserta dalam perjanjian ini, Hudaybiyah ini. Nabi wajib melindungi enggak sebagai pimpinan di situ? Itu kan Nabi memang mengadakan berkali-kali wasiqah atau wasaik. Yang populer tentu saja Piagam Madinah ya, loh, kok enggak ada D-nya ini? Di sini. Tapi yang jilid 2, ini kan jilid 3 dan 4. Salah satunya, baik Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq maupun sejarah-sejarah yang lain. Dikatakan bahwa oleh Imam At-Tabari diserang, maka Nabi wajib melindungi. Maka Nabi kumpulkan pasukan-pasukan sejumlah 10.000 orang, 10.000 orang mula-mula untuk datang ke Madinah, untuk datang ke Mekah.
Maka gemparlah viral isu itu bahwa Nabi akan menyerang. Ini bahasa telik sandi, bahasa intelijen ya. Padahal tidak. Maka kelak peristiwa ini lazim dikenal dengan peristiwa Fathu Makkah. Nah itu lebih kurang peristiwa yang terjadi demikian ya. Jadi karena mereka musyrikin kaum pagan Quraisy ini melanggar perjanjian isi MOU, nggak ada perang kok ada perang. Kan seharusnya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, di warung kopi lah ya, di lokasi-lokasi yang teduh, yang enak lah itu, dengan perjanjian, jalan diplomatik, bukan jalan kekerasan seharusnya. Baik, 10.000 orang datang ke Mekah. Rame beredar isu bahwa Nabi akan memerangi penduduk Mekah. Tidak. Kelak kita tahu ya, baik itu latar belakang pertama. Mari kita coba membuka Tarikh Ad-Dimashq, Ibnu Asakir. Kata beliau lain lagi pendekatannya ini pendekatan sejarah ya, supaya teman-teman ngaji meskipun sebentar itu tahu dari berbagai perspektif untuk membedakan ngaji kepada ilmuwan dan bukan ilmuwan. Yang bukan ilmuwan gampang marah biasanya karena pendapatnya itu saja. Kalau saya enggak, ini saya banyak sekali, gila saya ini banyak. Baik, diceritakan begini. Orang Mekah ini, kita sudah membaca tafsir surat Al-Fil ya, surat Al-Fil kan ya kan, surat gajah itu. Orang Mekah ini sangat menghormati Ka'bah, kubus kota itu yang bernama Ka'bah itu. Kenapa? Karena ada cerita populer mengenai aneksasi politik yang hendak dilakukan oleh Abrahah ya waktu itu untuk menghancurkan Ka'bah. Padahal sebenarnya mau menjajah. Yani disebut bagaimana? Alam yaj'al kaid, itu dia, kaid, tindak hipokrit, kaid itu, kaidahum itu. Kita tahu begitu ada ancaman mau merusak Ka'bah, kan bagaimana pernyataan Sayyidina Said Abdul Muttalib ya, mbahnya Nabi itu, atau Abdul Muttalib ada katakan demikian. Kembalikan unta saya. Loh, saya kira kamu mau melindungi umat kamu atau Ka'bah ini. Tidak. Kata mbahnya Nabi, Syaibah, nama aslinya, dikenal dengan Said Abdul Muttalib itu. Innalil Ka'bah Rabban hamahu. Ka'bah itu punya Tuhan yang mau menjaga itu. Itu bukan urusan saya. Maka populer Ka'bah ini dilindungi oleh dia atau zat yang maha melindungi, oleh Tuhan. Tapi dalam Fathu Makkah, Nabi menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah. Tadinya cerita populer bahwa apapun, tenaga kekuatan manapun manusia yang mau menghancurkan Ka'bah itu tumbang sedemikian rupa, kasfin makul ya. Tapi begitu Nabi datang ke Mekah dalam Fathu Makkah ini, Nabi menghancurkan berhala-berhala kecuali 3 berhala itu. Tapi kemudian tidak ada apa-apa. Maka sadarlah orang-orang bahwa tindakan Nabi ini pasti sangat in huwa illa wahyu yuha, itu dia. Saya cari istilahnya enggak ketemu tadi itu. Sangat wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu dia. Nah, tindakan beliau ini sangat ilahi, gampangnya begitu. Sudah pasti ini seorang utusan. Nah, itu prinsipnya. Oleh karena itu, ayat ini dimulai dengan idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik, dalam ulumul Quran, apakah Al-Itqan fi ulumil Quran, Al-Lubab fi ulumil kitab Ibnu Adil itu dikatakan bahwa kalau ada iza pasti maknanya. Iza waqa'atil waqi'ah. Kiamat datang enggak? Belum. Ngawur saja, datang. Belum, tapi pasti. Iya. Datang. Belum. Iza jaa ajaluhum. La yastakhiruna sa'atan wala. Pasti enggak ajal itu? Pasti itu, sudah pasti itu. Nah, itu dia. Oleh karena itu semua kemenangan nasrullah wal fatah, pertolongan dan kemenangan yang bersumber dari Allah itu pasti datang. Pasti itu. Wa nasrullah min indillah. Orang-orang bertanya, "Mata nasrullah?" Ala inna nasrullahi qarib, ya kan, yang ayat yang populer begitu itu. Yang sering baca Quran, yang enggak sering ya enggak populer itu. Tapi saya jangankan Quran asli, Quran palsu saja saya hafal itu.
Termasuk Quran palsunya Musailamah Kadzdzab itu ya. Itu kalau Anda tidak hafal bahaya ngimamin sholat itu. Inna a'tainakal jamahir. Fasholli li rabbika wahajir wala tuti' kulla kafirin wasahir itu ya. Nanti Anda bisa inna a'tainakal jamahir itu berbahaya. Ya Difda, wahai kata Ibna Difda, binta Difda'ain, anak atau putri dari dua kodok itu. Putri kata, kan ada pangeran kodok kan? Itu putri kata itu, princess kata. Ya Difda binta Difda'ain, naqamatan kin a'laka filma wa asfalaka fitin ya. Di sini biasanya sementara masih terhenti ya karena ada beberapa kesibukan. Biasanya malam Rabu ada ngaji balaghah itu ya, ada Jawahirul Maknun itu. Baik. Jadi idza ini bermakna pasti. Idza jaa nasrullah, idza waqa'atil waqi'ah. Belum terjadi tapi pasti terjadi. Nah, itu dia kalau Anda ketemu dengan idza. Baik, fatah. Idza jaa nasrullahi wal fatah. Tadi kan maknanya nasr aun, ya kan? Ini dalam mufradat al-fadhil Quran. Fatah, maknanya terbuka. Menurut Anda, terbuka itu tadinya tertutup enggak itu? Pakai itu ya. Terbuka, tadinya tertutup enggak itu? Tolong bukakan pintu. Pintunya terbuka atau tertutup? Maka kalau ada pertanyaan kapan kita membuka pintu dan atau menutup jendela, itu jelas. Bukan pagi dan sore hari, tapi membuka pintu kalau pintunya tertutup. Ayo tutup jendela kalau jendelanya terbuka. Itu. Kapan membuka pintu? Pagi hari. Ada jawaban yang lebih pintar sebenarnya. Kapan membuka pintu? Kalau pintunya ada itu. Kalau nggak tidur Pak itu atau dan sebagainya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, nasrullah, pertolongan Allah. Anda pernah lihat pertandingan permainan catur? Catur tahu ya? Catur, cheese ya. Ini bidak putih, ini bidak hitam. Ya. Bidak ya, tahu ya, kotak-kotaknya itu loh. Dalam satu pertandingan bidak hitam menang. Menurut Anda itu kemenangan bidak-bidak, pion-pion, kuda-kuda, peluncur-peluncur, menteri-menteri, atau kemenangan pelakunya? Masa kalau bidak putih menang atau bidak hitam menang, kudanya itu yang merayakan kemenangan? Bukan, tentu kemenangan zat yang maha memberi kemenangan, yang menggerakkan bidak-bidak catur itu. Itu logikanya. Logis ya. Itu sangat manteri itu, sangat logis itu. Jadi kemenangan kita ini bersumber dari Dia. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nasr dan fatah ini sering diungkap secara bersamaan. Idza jaa nasrullahi wal fatah, nasrun minallah wa fathun qarib ya dan seterusnya. Baik. Sampai ada ujar-ujar begini, kalau tidak salah di surat Anfal ya. Bukan ada ujar-ujar, ada ayat. Ya memang ujar-ujar Allah itu. Ada ayat begini. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Ya. Wa ma ramaita iz ramaita. Kalau kamu melempar, memukul, itu bukan tindakanmu. Walakinnallaha rama. Ya. Itu di ayat yang lain waliyubil mu'minina min balaan hasanah yang ada begitu itu. Nah, itu dia. Baik. Kok belum baca ayat dari tadi? Kalau gitu kita baca. Idza jaa nasrullahi wal fatah. Belum baca tafsirnya. Ya santai kan. Yang penting Anda tahu dulu ilmunya. Kan penting ulumul Quran itu kan ya. Idza jaa nasrullah di sini ya, malas nulis wal fath. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath. Yang penting kan sama ada tulisannya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tinggal Anda rubah saja konsep cara pandangnya. Ke sini lalu ke sini ya. Baik, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan fatah. Fatah ini kadang dimaknai kemenangan, penaklukan. Saya menyampaikan, misalnya ada seorang guru mengajar, muridnya tidak pinter-pinter. Padahal melek, padahal minum susu gizinya baik. Bahkan susu beruang lah, beruang betulan, bukan merek, beruang betulan itu. Ada beruang, dia tangkap langsung diminum susunya itu. Tapi tidak pinter-pinter. Kira-kira itu hatinya terbuka atau tertutup? Tertutup, ya kan? Dan itu gurunya belum memiliki kemenangan. Si murid belum mendapatkan fatah ya atau futuh. Hatinya, pikirannya belum terbuka. Ada musuh datang, tapi tidak mampu menggempur benteng pertahanan satu negara. Tertutup rapat berarti itu. Fatah enggak itu? Tidak fatah berarti itu.
lazim, maka fathah ini dimaknai kemenangan atau ekspansi politik ya. Tapi ya enggak apa-apa, itu tergantung siapa yang memaknai. Oke, kalau begitu kita akan membaca sedikit ya. Salah satu tafsir ummahat yang mungkin saya belum baca kemarin-kemarin adalah tafsir Al-Baghawi. Ya, pengarangnya Imam Baghawi. Beliau wafat 516. Ada redaksi begini. Yang Bani Huza'ah tadi itu ada direportase oleh Imam At-Tabari dan Imam Imam Al-Baghawi ya. Idza jaa nasrullahi wal fatah, yang dimaksud fatah adalah Fathu Makkah. Maka kalau ada pendapat yang menyatakan ayat surat ini turun ketika Fathu Makkah, itu mendapati korelasinya berdasarkan tafsir yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi, wafat tahun 516 tadi itu. Tetapi kalau kita membuka tafsir Al-Mawardi, An-Nukat wal Uyun ya, beliau wafat 450. Kalau saya menyebut Imam Mawardi berarti tafsir Jam'ul Aqwal, kumpulan pendapat-pendapat. An-Nasr adalah Al-Ma'unah, maknanya itu. Wa ma'na nasr qaulani, maknanya nasr itu dua. Ahaduhuma nasrul rasul ala Quraisy, pertolongan Nabi kepada bangsa Quraisy. Qalahu Al-Qurtubi, pendapat Imam Qurtubi, dan At-Tabari. Oke, yang kedua asani nasruhu ala kulli ma qatalahu min a'daihi. Ini pertolongan Allah yang membela Nabi dari berbagai percobaan pembunuhan kepada beliau, intimidasi, teror, fait accompli, barikade, embargo dan lain-lain. Yang ini perang embargo ekonomi ini terjadi kapan? Perang Khandaq. Perang Khandaq ini versi hadis, versi Quran disebut perang Ahzab. Kita tahu ya, perang Khandaq ini perang parit ya. Salah satu yang punya ide untuk menggali parit adalah Sayyidina Salman Al-Farisi ya, radhiyallahu anhu, orang Persia. Kemudian versi Quran tidak, perang Ahzab dari kata hizib. Artinya perang koalisi, di mana musuh ini berkoalisi satu sama lain. Kalau negara kan koalisi kan banyak itu kan biasanya itu. Posisinya sedikit seperti yang ada di parlemen sekarang. Nggak tahu di negeri mana itu. Kemudian ketika terjadi itu ya, terjadi Fathu Makkah itu. Ini ada, saya bacakan saja. Allah menolong Nabi dari musuh-musuhnya di perang Ahzab ya, di perang Khandaq. Baik, qila idza jaa nasr, seolah-olah redaksinya kata Imam Mawardi begini, seolah-olah idza jaa nasrullahi wal fath bunyinya menjadi begini. Idza jaa nasruhu bi izharihi iyyaka ala a'daika. Idza jaa, apabila datang, dan pasti, ini kan telah datang. Padahal maknanya belum ya kan, seringkali Quran begitu. Menyatakan fi'il madi, menyatakan fi'il mudhari padahal maknanya madi. Menyatakan akan tapi maknanya telah. Menyatakan akan atau itu biasa orang-orang. Dalam puisi-puisi itu lazim sekali terjadi seperti itu ya. Itulah kumakana bi iradati ma yakunu. Menyatakan sudah padahal maknanya akan. Idza jaa nasruhu bi izharihi iyyaka, dengan berbagai pertolongan yang nyata sekali kepadamu ala adaika, untuk mengalahkan musuh-musuhmu ya. Fatah maknanya Fathu Makkah wasairil bilad, dan semua negeri-negeri. Berarti pasca Fathu Makkah nanti ada ekspansi, perluasan dakwah yang lain yang dilakukan oleh para penerus ya. Ya sudah, salah satunya Sayyidina Umar ya. Para penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Jazirah Arabia dan Yaman waktu itu sudah ini ya. Baik, itu dia. Idza jaa nasrullahi wal fatah. Ini boleh terbukanya pikiran, hati maupun Mekah. Tapi yang menarik begini. Ketika orang-orang Mekah curiga bahwa Nabi akan melakukan pembunuhan, sekurang-kurangnya pembalasan. Mengapa ada pembalasan? Nggak bisa mikir kalau nggak tahu sejarah. Tapi kalau tahu sejarah bisa mikir itu. Maka ulama itu harus mu'arrikh, harus seorang sejarawan. Harus ahli sejarah. Kenapa? Karena Nabi diusir. Maka dalam sejarah Islam ada sahabat Nabi yang memiliki julukan Dzul Hijratain, sahabat Nabi yang hijrah 2 kali, yakni ke Habasyah dan ke Yathrib atau ke Madinah. Siapa itu?
Sayyidina Utsman bin Affan yang kelak menjadi menantunya Nabi, menikah dengan Sayyidah Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Ruqayyah dan Ummi Kulsum radhiyallahu anhuma janda. Serius itu. Janda itu. Janda dari anaknya Abu Lahab. 2 orang. Ada yang tahu namanya? Utbah dan Utaibah. Utbah menikahi Ruqayyah, Utaibah menikahi Ummi Kulsum. Jadi Abu Lahab dengan Nabi ini tidak hanya paman keponakan, tapi juga besan. Dan ketika Nabi lahir, menghadiahkan, membebaskan pembantunya bernama Suwaibatul Aslamiyah. Yang begitu bisa ndak iman ke Nabi, ya kan? Itu artinya apa? Hidayah itu ada yang bisa ditempuh secara manusiawi, tetapi ada yang murni hak prerogatif Tuhan. Jadi manusia ndak bisa apa-apa. Paman itu paklik, itu bahasa orang Jawa paklik cer itu sudah pamannya asli itu. Paklik cer itu. Sudahlah paman besan pula, ya kan? Tidak hanya besan 1 orang, 2 orang putri Nabi. Sayyidah Ummu Kulsum dan Ruqayyah yang dinikahi oleh Utbah dan Utaibah. Belum seminggu sudah lupa. Jadi begini, teman-teman, kalau mau paham sejarah itu gampang. Nah, kalau Anda membaca sejarah, Anda membayangkan Anda menjadi tokoh utama di situ. Teori elitisme historis namanya. Jadi kalau siapa misalnya Lubis ini membaca sejarah, Anda bayangkan Anda Abu Jahal, cepat paham musuh saya Nabi Muhammad itu. Ya kan? Abu Bakar, cepat paham Anda itu. Ini musuh saya, strategi saya begini itu. Nanti sedemikian runut Anda. Itu dan cara itu efektif. It works ya. Itu efektif itu. Itu bekerja itu. Anda membayangkan Sayyidina Utsman, jauh banget lah itu. Membayangkan Abu Bakar dari mana ya radhiyallahu anhu itu. Ya sudah, bayangkan yang itu saja itu. Membayangkan Sayyidina Bilal yang meriwayatkan hadis saja enggak, sudah Abu Jahal saja. Coba sekarang gini, orang-orang macam kalian hidup di zaman Nabi, potensial jadi Abu Bakar atau Abu Jahal. Coba pikir itu dengan akar sehat itu, dengan nalar yang jernih itu. Sholat, males, menghujat, ya kan? Cenderung itu loh. Kalau ada 2 kubu lah, Abu Bakar dan Abu Jahal, cenderung kemana kita itu? Ya kan? Sejujurnya loh, ya, kalau saya jelas kan. Nah, baik. Nah, mari kita teruskan. Jadi hal-hal seperti ini itu betul murni pertolongan Allah itu. Nah, ini dekat sekali dengan perspektif tasawuf, dekat sekali. Kalau berbuat itu bukan prestasi kita, tapi prestasi itu perbuatan Allah itu. Kalau mendapat nikmat tidak melihat nikmat, tapi al-mun'im. Alhamdulillah ya, sesuatu banget saya bisa sedekah 5 kontainer misalnya. Saya semalam ini tahajud 100 rakaat katanya. Seolah-olah itu prestasinya, ya kan? Padahal atau zikir. Saya semalam Pak baca istighfar 10.000 misalnya. Saya 1 juta bisa itu istighfar 10.000, ya kan? Selesai istighfar 1 juta. Nah, ada di sini pernah baca sholawat, ya sholawat nariyah atau apa di pesantren kita ini membaca 4.000, ya kan? Maka sudah kelelahan. Kamu dapat berapa? 200 gitu. Dia sendiri mungkin baru dapat 100 gitu. Yang 50 buat saya katanya. Bacaan orang diambil itu. Pernah kan ada peristiwa seperti itu di sini yang zaman dulu mungkin beberapa Adnan tahulah berapa. Sekarang sudah jarang wiritan-wiritan seperti itu karena memang wiritan itu tidak kompatibel dengan milenial. Kelihatannya loh ya. Oke. Idza jaa nasrullahi wal fatah. Nah, yang menarik di peristiwa Fathu Makkah ini Nabi pidato. Isi pidatonya keren sekali. Al-yaum laisa yaumul malhamah. Ini bukan hari pembantaian. Walakinnal yaum yaumul marhamah. Ini hari kasih sayang. Wa antum tulaqa, kalian bebas. Ini ada hari-hari kasih sayang loh ya di Islam ya. Haram. Hukumnya bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Hukum cuma 2, halal dan haram. Hello, ya kan? Hukum cuma 2, halal dan yang halal nanti ada 4. Wajib, makruh, sunnah, mubah itu halal. Hukumnya bid'ah. Loh. Iya kan? Itu loh kalau enggak ngaji. Itu kalau enggak ngaji begitu. Biasa itu. Nah, jadi enggak ada bid'ah, hukumnya bid'ah enggak ada itu. Nanti teman-teman misalnya ikuti kajian mustalah hadis ya di kita juga saya mengampu itu. Baik. Karena itu
pidato Nabi ini dianggap sebagai pidato yang paling manusiawi dan sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Kalau piagam Madinah, misak atau wasiq atau wasaik Madinah Charter, piagam Madinah dianggap sebagai human right MOU tentang hak asasi manusia yang mula-mula yang pertama kali. Tapi pidato beliau di Fathu Makkah yang bunyinya tadi itu, hari ini bukan pembantaian tapi hari kasih sayang, adalah dianggap sebagai tonggak pionir. Kalau tadi kan hak asasi manusia, kalau ini adalah harmoni atau kedamaian. Pionir mengenai toleransi. Muasal asal usul mengenai harmoni, toleransi, atau penghargaan atau hari untuk tidak membunuh. Hari untuk tidak menyakiti siapapun. Nah, jadi kalau ada beberapa ratus tahun kemudian, kalau ada sejarah Hari Valentine, Hari Kasih Sayang, ya di Islam ada tadi itu. Al-yaum laisa yaumul malhamah. Ini bukan hari pembantaian. Walakinnal yaum yaumul marhamah. Ini hari kasih sayang. Antum tuh lah kok kalian bebas. Tahu maknanya bebas apa? Mau Islam silahkan, ndak Islam ndak apa-apa. Datang paman Nabi Sayyidina Abbas radhiyallahu an mendatangi Abu Sufyan. Ini kan Islamnya pura-pura tadinya kan, ya kan? Dalam salah satu sejarah. Jadi begini. Kata Sayyidina Abbas begini. Yan, katanya, ke Abu Sufyan itu loh. Yan, sini Yan, katanya, ke Abu Sufyan itu. Radhiyallahu an, ya sudah, sahabat Nabi juga. Ini, hari ini tidak ada seorang pun yang mampu melawan kekuatan Muhammad ini. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu Islam saja. Kalau tidak datang Sayyidina Abbas, dia tidak akan masuk Islam. Kenapa? Karena perang Badar itu juga yang menginisiasi salah satunya Abu Sufyan. Ya kan? Kelak di perang Uhud yang membunuh paman tercinta Nabi Sayyidus Syuhada, siapa namanya? Sayyidina Hamzah. Ini kalian kok enggak ngerti blas ya sejarah itu ya. Saya cinta Nabi katanya. Ya? Lagi nulis ya. Paman Nabi itu dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh Wahsy, orang suruhan Hindun, istrinya Abu Sufyan. Allah, kasihan sekali ya. Memang bodoh itu aib bagi negara, bagi sejarah, bagi peradaban itu ya. Tapi nggak apa-apa, karena kita datang ke sini tujuannya untuk pinter gitu ya. Kita harus bertobat loh ya dari kebodohan. Ciri orang tobat itu nomor 1 ngaji. Itu catat itu, bukan kata saya, sabda Nabi itu. Atadruna manit taib. Kamu tahu nggak siapa yang tobat itu? Nabi tidak ada yang mampu menjawab. Ya, pokoknya hanya Allah dan Nabinya yang tahu. Lalu Nabi menjawab, man taba, barang siapa ngaku tobat, walam yata'allamil ilma, tapi tidak mau ngaji, tafsir terutama, falaisa bitaibin. Tobatnya palsu. Atau dia tidak termasuk orang yang bertobat. Jadi ciri tobat nomor 1, ngaji, bukan langsung wiritan. Ngaji. Astagfirullah. Ya, ngaji dulu. Istighfar tanpa ilmu bisa enggak? Sholat, zakat, puasa, haji tanpa ilmu bisa? Menikah pun ada ilmunya. Pun ada yang amin ya. Alhamdulillah, ya sudah. Jadi sabda Nabi tadi, pidato Nabi disebut pionir, mula-mula, atau pidato tentang kerukunan pertama kali. Kalau tadi kan pidato hak asasi manusia yang apa? Tentang piagam Madinah itu loh. Apa hadza, bismillahirrahmanirrahim, hadza kitabun nabi itu. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna Yatsrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahu innahum ummatun wahidah. Ada di sini nih. Juz 2 halaman 103 halaman 119 sampai 122, 2 halaman setengah itu. Kalau yang cetakan DKI, mungkin cetakan beda ya. PDF saya enggak, sorry aja. Enggak modal itu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sudah. Oh, baru 1 ayat ya, singkat saja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat orang-orang, ra'aita annas yadkhuluna, mereka masuk fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong. Oke. Coba kita buka afwajan ini ya. Baik, afwaj. Nas ini di Quran 228 kali. Dakhola dengan berbagai bentuknya, yadkhulu itu fi'il mudhari'nya itu ya, progresif dan future, 126 kali. Faujun atau afwaj 5 kali.
dinillah 3 kali, din 101 kali. Kalau Anda mau tahu ya ada bukunya itu. Fihrisyudul Alfazul Quran ya ada indeks Quran. Gimana tadi? Nas 228 kali, dakhola dengan berbagai perubahan bentuknya 126 kali, faujun atau afwaj dalam bentuk jamak 5 kali, kemudian dinullah 3 kali, din saja 101 kali. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, ya kan? Wa yauma nahsyuru min kulli ummatin faujan, ada yang begitu kan. Bukan faujan bahasa Sunda loh ya, fauz. Itu fauzan yang itu ya. Inna fatahna laka fatham. Oh ya itu yang fatah tadi ya. Ya fuaja ya. Fatatuna fuaja ada begitu itu. Baik, kita buka tafsir Al-Alusi. Beliau wafat 1270 Hijriah. Ini kalau saya nyebut tafsir Al-Alusi selain Imam Ar-Razi berarti mausu'at. Tafsir yang ensiklopedis ya, mencakup hampir semua disiplin ilmu. Ra'aita itu bagi Nabi SAW. Ru'yah basoriyah maknanya ra'aita ini. Ra'aitan nas idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas wa ra'i. Kapan-kapan kita lengkapi dengan qiraahnya ya, kapan-kapan saja. Ini kok jadi ngajinya melebar begini? Ya biasa, yadkhulun fi dinillahi afwajan. Oke. Nas 228 kali, dakhola 126, fauj afwaj 5 kali, dinullah 3 kali, din saja 101 kali. Makna ro'aita, Nabi ini akan melihat itu bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan ru'yah basoriyah ya. Au ilmiyah, ini pendapat Imam Al-Alusi. Tidak hanya basoriyah, mata, tapi juga basiroh, hati, atau ilmiyah. Oleh karena itu, idza jaa nasrullahi wal fath, oleh siapa? Imam Al-Alusi juga dimaknai al-fathu libabiddin, membuka pintu-pintu agama. Itu kata Imam Al-Alusi ya. Pembukaan bagi pintu agama. Oke, tafsir yang lain, Mahasinut Ta'wil lil Qasimi. Imam Al-Qasimi wafat 1332. Imam Al-Qasimi ini. Kalau saya menyebut tafsir Al-Qasimi berarti tafsir yang amah, tafsir general, yang umum. Adwal Bayan Al-Iji, kemudian Jalalain itu Murokas Imbarot ya. Itu hampir jarang saya baca. Maksudnya jarang saya sampaikan, tapi kalau baca ya kita baca lah. Masa ilmuwan tidak baca kan? Jadi teman-teman begini, ini kan mungkin ngaji kita setengah jam atau 40 menit. 1 jam lah dengan tanya jawab. Tapi saya siap persiapan belajarnya itu bisa berjam-jam itu. Kenapa? Karena saya buka banyak tafsir itu. Dan buka buku sejarah. Dan itu biasa bagi ilmuwan begitu itu. Jadi kan ngaji itu loh. Nah beda kalau ngaji abal-abal, nggak usah riset. Itu bukan gaya saya. Bukan gaya para kiai, guru-guru kita, bukan begitu. Guru-guru kita nggak begitu. Riset dulu, penelitian dulu. Belajar 3 jam, 5 jam, 2 hari, ngajarnya setengah jam. Nah itu dia. Kenapa? Karena belajar itu perintah Quran. Ya kan? Ulama itu apa sih? Yatlunal kitab, membaca kitab, wa bima kuntum tadrusun. Itu definisi ulama kedua, disebut Rabbaniyun. Ada lagi ulama yang ahlu dzikr, konsultan. Ya kan? Ada yang satu ulama lagi yang yakhsyallah, ya kan? Oke. Baik, kemudian Mahasinut Ta'wil Al-Qasimi. Ja'a nasrullah ay lidinihil haq alal batil, mengalahkan yang batil. Kalau sudah datang yang hak, Quran, kebenaran, agama, Nabi Muhammad, kebenaran apapun ya, kebenaran ilmiah juga. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Coba kebenaran ilmu. Kebenaran di bidang sains. Ciri filsafat, ciri dunia modern apa sih? Humanisme ya toh? Humanisme itu ciri utamanya. Kemudian jargonnya datang melalui sains atau saintek. Begitu sains datang, berbondong-bondong enggak orang ikut sains itu. Orang tadinya naik kuda, keledai, kambing, kelinci, itu mungkin kayak gitu ya. Begitu datang motor bikinan Jepang, orang berbondong-bondong enggak? Wa ra'aitan nas yadkhuluna
fi Honda, Suzuki, Yamaha, afwaja. Ya kan? Mereka berbondong-bondong mengikuti itu semua. Betul kan? Karena kebenaran sudah dibuka. Sudah mengalahkan yang batil itu. Itu baru kebenaran ilmu itu. Maka kalau waktu itu 100.000 orang menyatakan diri masuk Islam kepada Nabi dalam Fathu Makkah tanpa setetes pun ada pertumpahan darah, itu karena Nasrullah, itu karena pertolongan Allah itu. Maka kita jangan membanggakan amal. Zikir, bangga sekali ini, zikir. Istighfar misalnya. 1.000, apalagi tasbih 10.000. Itu bukan prestasi kita. Itu cara Allah menyebut-nyebut namanya, asmanya sendiri melalui lisan kita. Bukan prestasi kita. Ya kan? Nah, itu perlu dicatat itu. Wal fatah ay Fathu Makkah allazi fatahallahu bi nabiyhi bainahu wa baina qaumihi sallallahu alaihi faja'ala lahu al-ghalabata alaihim wa dha'afa amrahum fit tamassuki bi aqaidihim al-batilah. Maka melemahlah secara perlahan-lahan tamasuk, mereka yang berpegang teguh kepada akidah-akidah mereka yang batil, yang menyembah berhala, bintang-bintang, kaum pagan. Itu perlahan-lahan berangsur-angsur. Kenapa? Karena pertolongan Allah datang. Namun demikian, satu lagi ya. Ketika ayat ini turun, ada 4 sahabat Nabi utama, anak muda dari kalangan anak muda Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian wakilah Abu Ayyub Al-Ansori ya radhiyallahu an, ada yang katakan juga Amr Ubaidah bin Jarrah. Tapi populer adalah Abdullah bin Abbas. Pertama dari kalangan tokoh utama Sayyidina Abu Bakar, Abu Ayyub Al-Ansori maupun Amr Ubaidah bin Jarrah, kemudian Sayyidina Umar. Tapi dari kalangan anak muda yang paling populer Abdullah bin Abbas. Ketika ayat firman ini, wahyu, surat ini turun, itu mereka itu menangis. Kenapa? Saya seorang utusan misalnya. Begitu tugas saya selesai, maka saya harus tidak cerdas, harus pulang. Maka sudah tiba masanya Nabi meninggal. Sudah paham? Ini surat terakhir. Ketika Nabi bersabda, surat terakhir ini selesai enggak itu? Selesai, tinggal nanti 1 ayat lagi terakhir di setelah Juwada itu. Kalau sudah selesai tugas, kemana? Maka disusul ayat berikutnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu dia. Sebenarnya panjang tapi singkat aja lah itu. Fasabbih, maka bertasbihlah. Sabbih maknanya menjauh, sabbaha. Berenang, ya kan? Berenang itu juga sabbaha itu. Jadi wasbah fi buhuril fawaid, berenanglah di lautan makna. Itu berenang itu kan menjauh dari titik A ke titik B. Maknanya apa? Berusaha menjauhkan Allah dari prasangka-prasangka negatif, sifat-sifat, atribut-atribut yang tidak baik. Fasabbih bihamdi rabbika. Yang pertama nih pernyataan azamat. Saya akan membuka, tadi kan ulumul Quran ya, Imam Al-Itqan. Sekarang saya akan membuka Al-Lubab fi ulumil kitab. Ibnu Adil wafat 880. Fasabbih bihamdi rabbika, pandangan pertama atau satu sajalah, jangan banyak-banyak sebelum ada tanya jawab ini. Pandangan Imam Az-Zamakhsyari. Jadi Allah seolah-olah berfirman begini, "Qul subhanallah walhamdulillah." Ta'ajjuban mimma arakallahu min ajibi in'amihi. Katakanlah subhanallah walhamdulillah. Baik, kenapa tasbih dulu baru tahmid? Nah, ini dia pertanyaan cerdas. Kenapa fasabbih bihamdi? Kenapa tasbih dulu baru tahmid? Kenapa? Oke, saya jawab sendiri. Bisa nggak manusia memuji Allah itu, makhluk itu? Bisa, tapi sangat tidak lengkap. Maka mula-mula kita memberi pernyataan, ya Allah engkau sungguh-sungguh maha suci dari segala kekurangan termasuk kekurang ajaranku dalam memujimu. Tasbih dulu, baru alhamdulillah nanti itu. Logis itu, diterima ya? Karena kita tidak mungkin menyanjung memuji Allah sesuai dengan, maka Nabi mengajarkan. Nabi mengajarkan itu. Jadi seharusnya pujian sesuai enggak? Saya memuji A, B, buku ini baik. Ya, karena saya sudah mempelajari buku ini. Saya tahu betul. Tapi kalau memuji Allah, zat yang maha tak terbatas, sementara lisan kita, kalimat kita terbatas, bisa enggak itu? Yang hadis menghukumi yang qadim itu. Yang temporal menghukumi yang eternal. Itu enggak mungkin itu. Enggak bisa. Ya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, maka karena tidak bisa itu ya sudah, namanya juga tidak bisa kan. Jadi Nabi itu begini, pernah mengajarkan kepada kita satu doa, subhanaka la nuhsi, subhanaka maha suci engkau Allah, la nuhsi, kami tidak mampu. Subhanaka la nuhsi, sanaan alaika, memuji kepadamu, anta kama asnaita ala nafsika. Ini yang diajarkan Nabi. Subhanaka la nuhsi, sanaan alaika, anta kama asnaita ala nafsika. Maha suci engkau Tuhan atas keterbatasan kekuranganku dalam memujimu. La nuhsi, kami tidak mampu. Sanaan alaika, memujimu. Ini Nabi loh ya, makhluk paling agung, paling sempurna, apalagi kita kan. Membaca subhanallah saja ngantuk kan. Tahlilan ngantuk enggak itu? Tahlil istighosah. Setelah terdengar suara piring di belakang, klotek, wah semangat kan. Subhanallah, subhanallah, langsung dihajar betul ya, sampai keselak mic itu. Nah, subhanaka la nuhsi sanaan alaika, anta kama asnaita. Engkau sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri, ala nafsika itu. Nah, artinya kita tidak mampu. Oleh karena itu, rasional lah kalau ayat ini, firman ini turun 3 bulan sebelum atau menjelang Nabi wafat. Saderengipun Kanjeng Nabi menika puput yuswa, meninggal. Yuswa itu umur. Miyos lahir, puput yuswa, meninggal. Anda harus siap-siap berbahasa Jawa aja. Mana tahu istrinya orang Jawa kan, atau suaminya. Kok enggak ada yang amin ini ya? Telat sudah aminnya itu. Nah, oleh karena manusia tidak mungkin menyanjung, memuji Allah secara lengkap, ya maka tasbih dulu. Kita mensucikan Allah dari kekurang ajaran, kesalahan-kesalahan kita dalamnya. Baru istighfar nanti. Baik, hamad istighfar. Istighfar kan terambil dari kata ghafaro. Tambahan alif sin, ta itu litolab kan, menuntut atau meminta. Baik, ghafaro itu apa maknanya? 3, tapi saya ambil satu saja, maknanya menutupi. Kata Imam Al-Ghazali 3 yang ditutupi. Allah menutupi jasad kita. Coba kelihatan ususnya hatinya itu coba. Seperti kuyang hantu di mana? Di Kalimantan sana itu. Maka jijik itu. Memang cantik mukanya, tapi hanya bagian dalamnya saja lihat, tanpa tertutup itu. Yang kedua, Allah senantiasa menutupi kekurangan keburukan kita. Pikiran-pikiran jahat kita. Watak-watak aja kan ditutupi semua kan. Boleh jadi saya membenci beberapa orang di antara kita, tapi Allah tutupi itu. Kemudian yang ketiga kata Imam Al-Ghazali ya, tidak hanya Allah menutupi kita secara jasmani rohani, keburukan kita, niat-niat jahat kita, kesalahan-kesalahan kita. Allah menutupi Allah menutupi kita. Ghafaro kan maknanya menutupi ya, selain bermakna obat apa. Allah menutupi maknanya memoles kita dengan kebaikan-kebaikannya, menutupi dengan kemuliaan-kemuliaannya. Hanya gara-gara pakai kopiah, auto ustad. Gara-gara pakai surban, langsung dipanggil ye itu. Langsung dipanggil ye itu. Atau Habib misalnya. Surban ya kan. Makanya di Indonesia itu hukum seolah-olah tumpul ke surban, tajam ke rok mini itu ya. Di salah satu tulisan saya waktu itu, tapi ya nggak apa-apa. Baik. Ini dalam Al-Lubab fi Ulumil Kitab. Bihamdi rabbika ay bi amri rabbika qalahu As-Sudi. Ini pernyataan Imam As-Sudi ya. Terakhir adalah kita akan membuka Ahkamul Quran. Penulisnya adalah Ilqiya Al-Harrasi. Ini wafat tahun 504. Ilqiya Al-Harrasi atau boleh dibaca Ilqiya Al-Harrasi. Ya, Harrasi. Ahkamul Quran. An Aisyah annaha qalat, dari Sayyidah Aisyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yaksuru ayyaqula qabla ayyamut, menjelang beliau wafat, beliau banyak sekali mengulang-ulang membaca subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada dalam Oke. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Kenapa bukan ghafaro? Lagi-lagi kalau cerdas bertanya, ya kan? Minta ampun kok kepada Tawwab. Kan seharusnya kepada Ghaffar, ya kan? Oke, tabah sama dengan roja'ah, maknanya pulang. Sama dengan ada, maknanya kembali. Tawwab, Allah itu berulang-ulang kembali.
Itu secara harfiah ya, tetapi secara terminologis istilah itu Allah maknanya berulang-ulang kali dan senantiasa menerima tobat. Ini jelas maknanya Nabi akan pulang. Kenapa? Taubab sama dengan roja'ah. Taba, yatubu, taubatan. Ada, ya'udu, aidan. Aid, makanya Idul Fitri itu loh. Idul di sana, alor di sana ya. Kalau sana ulon itu. Kemudian ya sana etan itu. Kemudian roja'ah. Itu juga pulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira demikian. Ada pertanyaan kita jawab ya. Banyak sekali. Apakah ketika kita diberi ujian itu juga termasuk pertolongan Allah? Ya, Dia sedang menolong Anda untuk sadar bahwa manusia ini tidak mampu menanggung hidupnya sendiri. Bisa enggak membalik telapak tangan? Kalau bisa, gugurlah teori orang stroke itu. Falij, bahasa Arabnya itu. Membalik telapak tangan aja enggak bisa. Ya kan? Seolah-olah diuji, tapi itu cara Allah mencintai sebenarnya. Ini baik sangka kepada Allah supaya enteng hidupnya. Pokoknya kalau baik sangka itu enak semua itu. Coba saja. Bagaimana memahami istidraj sehingga kita tahu bahwa itu bukan pertolongan Allah akan tetapi tipuan dari Allah. Jadi istidraj ini terambil dari kata Mas Komarudin, darajah, maknanya derajat. Tapi istidraj derajat palsu. Angkat. Kalau saya angkat gelas segini, mungkin jatuh pecah tapi tidak terlalu. Tapi kalau saya angkat 3, 4, 5 meter, dihantamkan dengan keras, itu istidraj itu. Nah, istidraj itu begini cirinya. Ini saya jawab pakai hikam saja ya, supaya Anda mengikuti video kita juga sebelumnya. Jadi begini. Saya lo jarang sholat, kok rezeki saya lancar? Saya lo maksiat tok, STMJ kan? Sholat terus maksiat jalan. Saya maksiat terus. Tapi saya tetap dihormati orang. Nah, itu dia. Jadi kalau Anda berbuat salah, berbuat dosa, bangga dengan itu, kemudian fasilitas-fasilitas dari Tuhan tetap disuplai. Tetap dihormati orang. Nah, itu dia. Kemudian dari Ahmad Jayadi, cara mengkiaskan yang mudah satu persoalan dengan yang lain sehingga hukumnya menjadi sama. Sebagaimana pernyataan Bapak tadi tentang Yaumul Marhamah yang dimaknai sebagai hari Valentine. Bagaimana kaedahnya, cara prakteknya? Hari Valentine ini kan hari kasih sayang. Ya memang pembelaan kepada Santo Valentinus ya. Tapi artinya begini loh ya, kalau ada orang nyebut merayakan hari kasih sayang, di kita juga ada sebenarnya. Jangan buru-buru klaim pakai hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang niru satu golongan termasuk mereka itu. Ya apalagi cuma niru pakaian ya kan. Kalau mau niru Nabi, niru cara berpikirnya saja. Jadi hari kasih sayang maknanya sebenarnya tiap hari kasih sayang, tapi yang dipotret, direportase dalam sejarah Fathu Makkah itu. Nabi marah-marah ketika ada orang masih mengasah-asah pedang. Kamu ngapain itu? Ngasah-asah pedang. Untuk apa? Dikira Nabi untuk menyembelih kambing. Siapa tahu ada perang. Tidak ada. Kalau untuk menyembelih binatang tidak apa-apa. Sana pulang kamu ke istrimu itu. Sama saja itu. Sama saja itu tambahan dari saya. Paham ya mak pulang ke istrimu dia? Paham tidak itu? Aduh, saya tidak cerdas di belakang angel memang itu. Ya kalau nih istrinya itu sama saja dengan perang itu loh. Waduh. Kacau ya. 3 saja ya. Baik, itu dia dari Mas Abdurrahman, dari Saudara Ahmad Komarudin dan Ahmad Jadi, semoga menjawab. Yang jelas begini, kalau kita mendapatkan sesuatu, prestasi, sehubungan dengan istidraj tadi itu ya, jangan menganggap prestasi kita. Kok itu ya, sholat saja loh, bukan prestasi kita. Ada orang disebut musolli, kenapa? Dia sholat. Orang disebut misalnya membaca Quran, dia fasih sampai juara internasional atau apa, karena dia atau karena Qurannya itu. Nah, cara ini sudah harus mulai kita perbaiki, cara memahami ya. Loh, ini saya dapat harta banyak ini ya gara-gara saya berdoa. Tidak. Ijabahnya Allah telah mendahului, mujib, al-mujib itu. Dan seterusnya dan sebagainya. Saya kira demikian, semoga kita semua dicahai oleh Quran. Dan yang tidak kalah penting, ayat kita ini kesimpulannya 2 sekurang-kurangnya. Kalau kita berprestasi, itu jangan lihat prestasi tapi zat yang maha menganugerahkan prestasi. Jangan lihat nikmat tapi al-mun'im, zat yang maha memberi nikmat. 1. Yang kedua, apapun dalam hidup ini kita harus libatkan Allah itu. Apapun itu.
mau tidak mau, suka tidak suka, seneng tidak seneng. Apa sebab? Nanti akan lahir sangka baik pada Tuhan. Jadi ini kan harta benda saya banyak, halal ini. Ini mau saya bawa semua, seperti saya contohkan naik pesawat terbang, itu tidak bisa. Ya sudah, handbag kita terbatas, perut kita terbatas, makan sepiring 2 piring selesai. Kalau barang-barang saya banyak, titipkan saja, jasa penitipan, nanti dipanen di akhirat. Titipkan itu namanya sedekahkan, infakkan itu. Dan Allah adalah sebaik-baik zat yang menerima titipan kita, mewakili urusan kita. Allah yuhibbut tawwabin dan tatahhirin, ya kan. Mana itu bunyinya itu? Allah yuhibbut tawwabin. Wallahu a'lam bishawab. Mikir kelamaan kan. Yang tidak kalah penting, hal-hal pertolongan Allah ini mau tidak mau, karena kita senantiasa terlibat dalam hidup ini, hidup yang serba tidak jelas seperti sekarang ini. Cara melibatkan Allah dalam kehidupan sekurang-kurangnya bismillah. Langkah-langkah yang berat itu akan terasa ringan dan tidak akan kecewa. Itu rumus hidup bahagia 3. Nomor 1, baik sangka kepada Allah. 2, sangka baik kepada Allah. Yang ketiga, husnudzon kepada Allah. Itu caranya itu. Yang intinya sebenarnya sama. Maknanya sebelum, di tengah, setelah kita berbuat, berprasangka baik kepada Allah. Ya Allah, amal ini memang tidak sempurna, banyak cacat, tapi mohon, karena sangka baik itu diterima. Ya saya memang terbatas, bla bla bla, lebih senang maksiat dan sebagainya. Tapi jangan la tu'akhidna in nasina, jangan kau siksa, ya kan? Dan itu Allah senang kalau dirayu itu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar hujjatan ya rabb. Semoga bertambah kecintaan kita pada Al-Quran, hidup kita di dunia dan di akhirat senantiasa dijaya oleh Al-Quran, dan kita dijadikan generasi Qurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.